Apa sih bedanya leasing syariah dan leasing konvensional? Yuk kita bahas. Ini sering banget jadi perdebatan antara yang syariah dengan konvensional karena kelihatannya itu sama aja. Bahkan di sisi lain itu leasing konvensional menawarkan beragam kemudahan dan juga margin atau keuntungan atau bunga di konvensional itu jauh lebih rendah. Padahal antara halal dan haramnya itu sangat jelas terlihat mana yang halal dan juga mana yang haram. Makanya ketika kita ada konsumen mau kredit syariah dan hanya aspek syariah, kita selalu bilang kredit mobil syariah ini adalah bagi mereka yang terpilih kualitas imannya. Karena hanya dengan komitmen syariah aja untuk bisa kredit mobil syariah itu akan jauh lebih mudah dan lebih nyaman. Terus kita juga mau ngasih insight nih, syariah itu bukan sebuah ladang untuk penebusan dosa dengan tanda kutip. Karena banyak banget yang datang ke kita mau kredit mobil, maunya syariah, tapi ternyata secara slik OJK atau BI checkingnya jelek. Karena di syariah itu tetap menggunakan BI checking dan ini tidak ada hubungannya dengan kesyariahan akad. Karena setiap lembaga keuangan syariah yang resmi, mau yang syariah maupun yang konvensional, mereka pasti akan menggunakan BI checking atau slik OJK untuk pengecekan awal data konsumennya. Kalau misalnya jelek, baik yang konven maupun syariah, mereka tidak akan mau proses karena itu adalah sebuah screening awal atau sebuah data awal kira-kira konsumen ini tuh bisa atau enggak untuk mencicil sesuai dengan cicilan yang diajukan. Kalau misalnya dari yang segitu saja dengan kondisi yang ada saja itu tidak bayar, maka tidak akan bisa diproses. Terus buat teman-teman yang masih terjebak dengan hutang ribawi dan mau kredit lagi, misalnya mau kredit syariah mobil gitu ya, lagi ada tunggakan kartu kredit, KPR rumah, KTA dan lain-lainnya, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasannya tidak perlu dibayar atau bayar pokoknya saja. Negosiasi di bagian bunganya atau di dendanya saja, terus bayar pokoknya. Itu kita tidak sarankan. Memang betul secara syariah itu seperti itu, tapi dilihat lagi dari maslahatnya. Ketika memang dirasa diperlukan untuk kredit mobil gitu ya atau yang lainnya, ada baiknya itu dilunasi terlebih dahulu. Baik itu keseluruhannya, baik itu berhasil nego hanya pokoknya saja, diatur saja kira-kira maslahatnya seperti apa. Kalau memang sudah dibutuhkan disegerakan, kalau memang masih mau sabar, mau belinya secara cash, itu bisa tidak perlu negosiasi sejauh itu, tapi langsung dilunasin aja misal pokoknya atau seperti apa negosiasi dengan lembaga keuangan yang bersangkutan. Kenapa? Karena tetap akan ke-record di slip OJK atau di biaya checkingnya. Dan semua lembaga syariah tidak akan mengakui bahwasannya itu utang riba pak, saya nggak mau bayar. Tidak seperti itu. Tetap secara data adalah data, secara sistem adalah sistem, secara screening adalah screening, secara mitigasi adalah mitigasi, wajib dibayarkan terlebih dahulu. Mau itu karena kesalahan sendiri maupun datanya dipinjam kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya data dipinjam itu lebih repot lagi. Orangnya sudah nggak tahu kita kemana, cicilannya mandek, mungkin udah lost kontak, kita makin sulit akhirnya tetap menjadi hutang kita sebagai beban kita. Karena itu slik OJK ini penting banget. Dan syariah itu bukan sebuah wadah untuk penebusan dosa keuangan. Ya, tetap harus baik dulu, slik satu dulu baru bisa diproses. Oke, kita akan bahas beberapa hal aspek secara teknis yang bikin beda mana yang konvensional, mana yang syariah. Kita akan bahas yang pertama, kita mulai dari akad yang dipakai. Kalau yang di konvensional itu, jelas yang dipakai itu adalah akad hutang piutang, karena itu kelebihannya disebut sebagai bunga. Ya, beda dengan akad di syariah. Syariah itu adalah yang digunakan akad jual beli, baik itu murabahah atau akad sewa berakhir dimiliki seperti IMBT, Ijarah Mutahya Bitamlik, maupun akad syirkah seperti MMQ, Musyarakah Mutuana Kisah itu akan dilihat case by case dan commonly yang dipakai itu adalah akad murabahah atau jual beli. Dan jual beli ini lumrah dan umum ketika mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Lalu yang kedua itu ada booking unit. Ini ada beberapa titik kritis riba di sini. Kalau misalnya Om datang ke showroom gitu ya, terus disuruh booking fee. Beberapa showroom menuliskan bahwasannya booking fee ini mengurangi harga jual. Ketika booking fee ini mengurangi harga jual, anggaplah 100 juta. Terus booking fee 5 juta, jadi 95 juta yang diajukan untuk kredit, maka ini adalah penambahan hutang. Karena 5 juta tadi sudah menjadi bagian atas pembelian mobil tersebut, dan kurangnya itu diberikan pinjaman oleh leasing konvensional untuk melunasinya. Beda dengan di syariah, kalau di syariah itu kita selalu bilang mau itu showroom, mau itu perorangan, itu booking fee-nya jangan sampai mengurangi harga jual. Dan yang paling penting bisa dikembalikan sebelum akad. Antara dua itu aja pilihannya. Ketika itu wajib mengurangi harga jual, kita lebih rekomendasi untuk cari showroom atau pemilik mobil yang lainnya. Karena biasanya hanya dengan uang nitip, Pak tolong dikembalikan sebelum akad, atau minta Pak booking fee ini jangan mengurangi harga jual, biasanya mereka mau. Selebih dari itu aspek syariahnya bisa, namun perlu banyak pihak untuk bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah uang muka. Uang muka ini untuk leasing konvensional biasanya langsung ditransfer kepada pemilik mobil
atau jarang sekali yang langsung ke leasing. Tandanya dari mana? Dari si booking fee tadi atau si DP tadi. Itu adalah sebenarnya penghurang dan itu adalah sebenarnya sifatnya adalah DP. Jadi itu sama saja seperti penambahan hutang piutang. Beda dengan leasing syariah, untuk DP ini sifatnya adalah hamis jidyah. Hamis jidyah itu adalah sebuah uang, sejumlah uang yang disetorkan kepada leasing syariahnya, bukan kepada pemiliknya ya, sebagai uang titipan. Dan baru bisa halal, baru bisa digunakan ketika nanti sudah akad oleh si leasing tersebut. Dan itu memang mengurangi harga jual, tapi kuncinya hanya sebuah titipan saja. Itu belum bisa menjadi hak si leasing, karena ketika terjadi jual beli, itu kan udah bisa dipakai nih, udah terjadi pemindahan resiko barang. Nah, ini belum terjadi. Karena kalau sudah akad itu baru jual beli, baru bisa digunakan oleh si leasing tersebut. Dan kalau misalnya terjadi pembatalan, si hamis jida ini bisa juga dikembalikan, baik itu 100% maupun ada potongan biaya adminnya. Ini case by case-nya. Lalu yang keempat, di syariah itu jelas titik serah terima barangnya. Bahkan di kita, di Amanah Auto tadi itu, kita bisa beli dulu mobilnya, seharga mobilnya, kita miliki barangnya, kita ambil semua surat-suratnya, mau itu SNK, BPKB, terus kita jual lagi kepada konsumennya. Jadi pembeliannya itu tidak secara cash tempo, tapi cash di depan sebelum akad kita beli dulu 100% baru kita jual kembali. Beda dengan di leasing konvensional yang memang base-nya itu sudah dari akad penambahan hutang. Dari si booking tadi harganya udah dikurangin, habis itu sisanya ditambahin sama si leasing konvensional, dan itu jelas sebagai riba. Nanti kita akan jelaskan ribanya seperti apa. Yang kelima, dan ini paling kontroversial, itu adalah seputar denda keterlambatan bayar. Di leasing konvensional itu sangat jelas ada denda keterlambatan bayar dan tidak mau melihat kondisi seperti apapun. Pokoknya harus bayar. Mau lagi sulit kek, mau lagi lapang kek, pokoknya harus bayar dengan kondisi apapun. Udah gitu kita pernah ngelihat antara denda sama cicilannya itu hampir sama. Ya, karena ada konsumen waktu itu pengen mindahin dari leasing konvensional ke leasing syariah. Terus kalau misalnya gagal bayar itu otomatis dengan tanda kutip akan dicari dan ditarik paksa, ataupun kalau diserahkan lagi kepada leasing yaitu mobilnya akan dijual dan leasing akan ambil semuanya keuntungan dari penjualan tersebut. Ini sangat berbeda dan kontras. Terus si denda ini masuk ke dalam pendapatan leasing. Jadi kalau misalnya telat sebenarnya leasing itu makin senang karena uang dia akan semakin banyak. Udahlah ada cicilan, udah gitu tambahin sama si dendanya tadi. Jadi masuk ke penghasilan dan ini adalah riba. Berbeda dengan leasing syariah yang menawarkan program tanpa denda keterlambatan. Dan memang kita sudah buktikan beberapa konsumen kami akad di leasing kami itu yang syariah tidak ada denda keterlambatan. Mau misalnya lagi gagal bayar ya karena force major, misal usahanya lagi sulit atau lagi telat gajian atau hal-hal yang lain yang memang karena uzur syar'i mereka tidak akan dikenakan denda. Namun ini tidak menjadi celah ya kalau misalnya sengaja ke syariah dan tidak mau bayar. Karena kalau misalnya di syariah itu sudah 3 bulan atau maksimal 6 bulan memang lagi sulit gitu ya, kita udah coba tanya, kita coba solusinya, sudah kasih diberikan keringanan gitu ya, masih sulit bayar juga, maka solusi terakhir adalah mobil tersebut akan dijual bersama. Misal si mobil itu laku 100 juta, terus sisa hutangnya itu tinggal 30 juta, maka leasing syariah hanya akan ngambil 30 jutanya aja. 70 jutanya buat konsumen yang gagal bayar tadi. Itu adalah solusi win-win solusi yang ditawarkan, beda dengan konvensional yang mengambil semua keuntungan tadi. Itu adalah sebuah kezaliman karena masih ada hak pemilik mobil di situ senilai 70 juta rupiah. Kalaupun di antara leasing kami ada yang menggunakan sistem denda ini, dapat dipastikan si denda tersebut tidak masuk ke dalam pembukuan, tidak termasuk ke dalam keuntungan dari leasing syariah tersebut, dan denda ini akan digunakan untuk sektor sosial atau dikeluarkan untuk pembangunan jalan, pembuatan toilet, maupun hal-hal yang lainnya yang sepadan dengan hal itu. Namun, sejauh ini semua leasing pilihan kami tidak menggunakan sistem denda bahkan pada sistem internal mereka. Jadi kalau misalnya sedang tidak bisa bayar, itu tidak akan dikenakan denda keterlambatan. Jadi nggak akan ada buktinya tuh berapa rupiah gitu, nggak ada sama sekali, sudah default by system. Dan yang paling penting kalau misalnya lagi gagal bayar, tolong banget kabarin ya, biar kita sama-sama kooperatif, sama-sama enak. Jadi semuanya jauh lebih mudah dan lebih gampang ke depannya. Yang keenam, solusi gagal bayar. Seperti yang udah kita jelasin tadi ya, kalau misalnya gagal bayar itu mau di konven, mau di syariah, mereka akan jual bersama unitnya. Ya mungkin kalau di konven agak sedikit banyak drama ya, misalnya ada mata elang lah atau tarik paksa lah kayak gitu ya. Kalau di syariah kita sama-sama komitmen, kita datang ke rumahnya baik-baik, kita jelasin kondisinya, apalagi kalau misalnya konsumennya juga kooperatif gitu ya. Pada intinya itu akan dijual bersama. Lalu ketika misalnya seperti yang kita jelaskan tadi, di pasaran di tahun itu harga mobil itu masih laku 100 juta. Hutang si konsumen tinggal 50 juta. Nah, ketika misalnya sudah laku 100 juta, kalau di konvensional mereka akan ambil semuanya. 100 juta itu mereka ambil semua, dapat surplus dong, ya kan? Kalau di syariah enggak, mereka
mereka hanya akan ambil sisa wajibnya mereka aja, sisa cicilan konsumen yang gagal bayar tadi 50 juta kan, dan lebihnya 50 juta yang tadi buat si konsumennya. Sangat beda bukan? Ini win-win solution, yang ini menzolimi si konsumen, udah sudah bayar, mobilnya ditagih, diambil, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketujuh, ada perbedaan juga untuk sistem asuransinya. Misal asuransi TLO atau Total Loss Only, yaitu sebuah asuransi yang mana ketika kendaraan tersebut terjadi kerusakan sampai dengan 75%, itu bisa diklaim asuransinya. Misal mobilnya qadarullah kecelakaan, lalu biaya perbaikannya itu diestimasi sampai dengan 80%, maka itu bisa diklaim. Dan akan berbeda antara asuransi yang konvensional dan juga asuransi yang syariah. Penjelasannya sebenarnya banyak, tapi sederhananya itu, kalau untuk yang konvensional ini base-nya itu adalah jual beli resiko. Kalau yang syariah itu adalah menanggung bersama resiko tersebut. Bedanya, kalau konvensional itu dia menggunakan akad jual beli. Kalau di syariah itu mereka menggunakan akad sosial atau akad tabaru. Sederhananya lagi, kalau di konvensional itu ketika nyetorin premi gitu ya, walaupun sekali di awal pembelian mobil tersebut, ini menjadi catatan keuangan mereka itu ke sebuah keuntungan, dan uang itu bisa dipakai untuk diambil sebuah keuntungan atau dividennya langsung. Pernah dengar kan banyak asuransi konvensional yang mereka chaos ketika terjadi kebanjiran karena banyak banget klaim, karena uang mereka itu sudah diambil untuk keuntungan. Beda dengan di syariah, mereka ini akan membagi uang tersebut menjadi 3 buah jenis rekening. Jadi ada penggunaannya masing-masing. Yang pertama itu sebagai rekening tabaru atau sosial, dan ini adalah sebuah rekening yang digunakan untuk membayar klaim dari semua konsumen. Jadi si rekening sosial ini itu adalah sebenarnya sebuah sekumpulan dana gitu ya. Kita sama-sama iuran kayak kas warga, persis sama. Kita bayar ke kas warga nih ketika ada tetangga kita yang sakit atau butuh biaya atau butuh dana gitu ya. Kita kasih cara cuma-cuma. Dan ini memang kelihatannya kayak riba, kayak goror. Padahal ini enggak. Kenapa? Karena riba dan goror itu tidak berlaku dengan akad sosial. Beda dengan yang di asuransi konvensional tadi, riba dan goror itu berlaku karena itu akadnya jual beli. Ini jual beli, yang ini sosial, tolong menolong. Itu sangat berbeda. Lalu pos rekening yang kedua itu adalah untuk dana operasional si asuransi tersebut. Dan ini memang sifatnya jual beli dan ini aman sih. Karena nggak mungkin mengelola dana tabarunya baik itu tanpa ada lembaga profesional. Dan kalau misalnya dana tabaru tersebut habis, maka akan digunakan dengan rekening yang ketiga, itu adalah investasi. Jadi si asuransi syariah ini akan mengembangkan sejumlah uang itu untuk diputar dulu. Nah, nanti keuntungannya itu digunakan untuk menambah dana tabaru tersebut. Dan kabarnya justru ketika asuransi syariah itu collapse, yang lapse itu hanya di 2 rekening aja, yaitu rekening operasional dan juga rekening investasinya. Sedangkan dana tabarunya ini surplus plus, jadi sama sekali nggak dipakai dan benar-benar amanah. Dan ini sudah sesuai dengan standar regulasi, mau dari itu OJK, mau dari SNMUI, maupun standar internasional yaitu AAO IV. Dan di kita itu untuk asuransi itu opsional ya, boleh pakai, boleh enggak, mau pakai atau enggak itu bebas. Karena ada beberapa yang masih ragu sama asuransi, oh ya nggak apa-apa, kita ada kok fitur yang nggak pakai asuransi. Kalau pakai asuransi untuk kendaraannya, kalau misal nanti kalau kita nggak pengen sih, bisa kecelakaan, terus masih utuh mobilnya, mau diperbaiki, itu juga bisa klaim pakai asuransi tadi. Terus mungkin beberapa netizen ada yang tanya, kenapa sih leasing syariah itu mahal? Belum bisa semurah kayak di konvensional. Ada sebuah jawaban simpel. Simpelnya itu adalah cost of fund-nya terlalu tinggi. Cost of fund itu apa sih? Jadi gini, teman-teman tahu bank BCA atau bank konvensional atau leasing syariah yang besar-besar, kenapa mereka bisa ngasih margin yang kecil-kecil? Karena likuiditas mereka, uang mereka tuh udah banyak. Perputaran mereka itu sudah banyak banget. Dan kita agak miris, banyak banget di Indonesia itu kan mayoritas muslim ya. Tapi kenapa masih nabungnya di bank konvensional? Masih di sektor-sektor lembaga keuangan yang konvensional, menggunakan leasing konvensional. Padahal kalau mau syariah semurah itu, kita harus bekerja sama agar likuiditasnya itu lebih tinggi. Sama dengan bank konvensional, tapi menggunakan sistem yang syariah. Kebayang dong, kalau misalnya semua masyarakat Indonesia yang muslim kumpulin uangnya, naruh uangnya, nabung uangnya di bank syariah, di lembaga keuangan syariah, mau itu leasing atau segala macam, maka cost of fund-nya akan semakin kecil, jadi bisa memberikan margin yang jauh lebih kecil juga. Itu sebenarnya, kuncinya itu ada di situ. Jadi kalau kita bisa kerja sama bareng-bareng nih, insya Allah di syariah itu bisa lebih kecil lagi nanti margin. Dari tadi kita ngomongin riba. Sebenarnya riba itu apa sih? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Ammar TV. Yang sederhananya itu kalau didefinisikan dari ayat tersebut, riba ini kalau berdasarkan kosakatanya itu adalah sebuah pertambahan dari sebuah zat. Dan riba ini berlaku untuk transaksi jual beli dengan sifat hutang piutang. Si riba ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu disebut sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh si pemberi hutang dan si penghutang sebagai imbalan atas tempo. Riba ini haram dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' umat maupun ijma ulama. Lalu yang kedua adalah riba fadl, tapi ini bentuknya itu untuk makanan atau barang yang sejenisnya emas dan lain-lainnya. Kita akan fokus ke riba nasi'ah yang tadi. Misal, tadi kan si konsumen tadi udah masuk ke showroom, beli mobil harga 100 juta, habis itu booking fee 5 juta. Itu sebenarnya udah beli mobilnya, tapi dia ada kekurangan. Dan dia cari pinjaman kepada leasing konvensional untuk menambahkan uangnya agar genap di 100 juta dan dikembalikan berlebih. Udah gitu, riba tidak hanya berdasarkan hal itu aja. Riba di sisi konvensional itu juga ada aspek pada denda keterlambatan bayarnya, yang dia tidak mau melihat kondisi dengan apapun gitu ya, pokoknya harus bayar. Mau lagi bagus, mau lagi enggak, pokoknya harus bayar. Belum lagi dari aspek kezoliman ketika mengambil mobilnya kalau gagal bayar. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa leasing atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan cicilan yang fluktuatif yang nggak jelas bayarnya berapa, itu juga ada. Jadi si riba ini sebenarnya sangat kompleks dan alhamdulillah DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2004 atas haramnya riba. Itu udah lama banget kan ya? Dari tahun 2024 ini sekarang udah 2025, fatwa itu sudah berusia 21 tahun dan masih dipakai hingga saat ini. DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank atau yang disebut sebagai riba. Itu ada di situ semua dijelaskan. Nanti kita akan cantumkan di deskripsi agar bisa di-download fatwanya. Bisa dilihat juga seperti apa sih penjelasannya. Lalu apa sih sebenarnya ancaman dari riba tersebut? Ada banyak banget dalil yang menjelaskannya. Dan kalau kita sebutkan beberapa, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, riba memiliki 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan dosanya adalah bagaikan seseorang menikahi ibunya sendiri. Coba bayangin, ibu yang kita sayang kita nikahi, lalu begitu, dan itu dosanya sangat besar sekali.
Itu baru satu. Dan dalil yang lain dari Abdullah bin Hanzalah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 1 dirham riba yang dimakan seseorang yang ia mengetahui bahwasannya itu adalah riba, itu lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. 1 kali zina saja sudah besar, bagaimana dengan 36 kali? Dan masih banyak lagi larangan-larangannya, nanti kita akan cantumkan di bagian bawah ya, untuk penjelasannya tentang riba itu apa, dalilnya seperti apa, fatwanya seperti apa, karena kita bukan ekspertis menjelaskan dalil tersebut, tapi kita banyak mengalami praktek-praktek di lapangan, jadi kita tahu mana yang riba dan mana yang bukan. Tentunya ini akan terus kita asah sebagai komitmen kita untuk menghadirkan solusi kredit syariah mobil yang bebas tanpa riba, gharar maupun zolim. Pada intinya, yang membedakan antara konvensional maupun yang syariah itu ibaratnya sama seperti nikah dan juga zina. Kalau yang syariah itu jelas, ketika kita mau misalnya jual beli itu akadnya jual beli. Kalau kita mau menikah, akadnya pun juga pernikahan kan, dan kita halal untuk dengan istri kita bersama-sama. Beda dengan yang zina, itu inginnya seperti menikah tapi tidak mau ada ikatan yang jelas. Jadi jelas keharamannya, konvensional pun juga jelas di riba tersebut ada keharamannya seperti itu. Buat teman-teman yang lagi cari kredit mobil syariah, mobilnya udah cari sendiri nih, mau kita bantu prosesnya, bisa hubungin kami di nomor yang tertera di layar, atau juga bisa cari informasi di website kita di www.amanahauto.id. Insya Allah kredit mobil syariah jadi happy. Barakallahu fikum.